Pernahkah Anda membayangkan sebuah lahan kosong di belakang rumah yang ukurannya bahkan tidak lebih luas dari garasi mobil, ternyata mampu menghasilkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah setiap tahunnya? Mungkin terdengar mustahil, namun kenyataannya semakin banyak orang yang membuktikan bahwa budidaya udang fanam skala rumahan kini menjadi salah satu peluang usaha yang paling menjanjikan. Bukan hanya petambak besar di pesisir, kini masyarakat biasa yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan mulai memanfaatkan halaman rumah mereka untuk membudidayakan udang fanam. Menggunakan kolam bundar berbahan terpal dengan modal yang jauh lebih kecil dibanding tambak konvensional. Hasilnya justru mampu memberikan keuntungan yang sangat menggiurkan. Rahasianya bukan terletak pada luas lahan, tetapi pada manajemen budidaya yang benar. Mulai dari kualitas air, pemilihan benur, pemberian pakan, hingga pengendalian penyakit. Semua proses tersebut akan menentukan keberhasilan panen. Dalam video ini kita akan membahas secara lengkap bagaimana memulai budidaya udang fanom di lahan sempit, berapa modal yang dibutuhkan, bagaimana cara membuat kolam, bagaimana merawat udang agar tumbuh cepat, serta bagaimana peluang keuntungan yang bisa diperoleh jika dilakukan dengan benar. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena ada beberapa kesalahan kecil yang sering dilakukan pemula dan justru menyebabkan kerugian besar. Pertama-tama, mari kita memahami mengapa udang fanam menjadi pilihan utama dibanding jenis udang lainnya. Udang fanam dikenal memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Dalam waktu sekitar 3 hingga 4 bulan saja, ukuran panen sudah dapat tercapai apabila seluruh kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Selain itu, permintaan pasar terhadap udang fanam juga terus meningkat, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun kebutuhan ekspor, restoran, seafood, hotel, supermarket, hingga perusahaan eksportir selalu membutuhkan pasokan udang berkualitas. Hal inilah yang membuat peluang bisnisnya tetap terbuka lebar. Menariknya lagi, usaha ini tidak selalu membutuhkan lahan berhektar-hektar. Dengan lahan sekitar 50 hingga 100 meter persegi saja, seseorang sudah dapat memulai budidaya menggunakan beberapa kolam bundar. Bahkan, banyak petani yang memulai hanya dari satu kolam terlebih dahulu. Setelah memperoleh keuntungan, mereka menambah jumlah kolam sedikit demi sedikit. Cara berkembang seperti ini jauh lebih aman. Risiko dapat dikendalikan. Pengalaman semakin bertambah. Dan modal usaha juga dapat diputar kembali tanpa harus meminjam uang dalam jumlah besar. Lalu pertanyaannya, bagaimana sebenarnya cara membangun kolam udang fanom di lahan sempit agar hasilnya maksimal? Berapa modal yang benar-benar dibutuhkan? Dan bagaimana proses budidayanya dari awal hingga panen? Sebelum membeli benur atau membuat kolam, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan lokasi budidaya. Kabar baiknya, Anda tidak membutuhkan lahan yang sangat luas. Halaman belakang, samping rumah, bahkan lahan kosong berukuran sekitar 50 meter persegi sudah cukup untuk memulai usaha ini. Yang terpenting adalah lokasi mendapatkan sinar matahari yang cukup, memiliki akses air yang baik, serta mudah dijangkau saat melakukan perawatan setiap hari. Jenis kolam yang paling banyak digunakan oleh peternak rumahan adalah kolam bundar berbahan terpal. Selain lebih murah, kolam ini juga lebih mudah dibersihkan, lebih praktis dipasang, dan kualitas airnya lebih mudah dikontrol dibandingkan kolam tanah. Kolam yang baik harus memiliki saluran pembuangan di bagian tengah, agar sisa pakan dan kotoran dapat dikeluarkan dengan mudah. Selain itu, penggunaan aerator menjadi sangat penting karena udang fanam membutuhkan kadar oksigen terlarut yang tinggi agar dapat tumbuh optimal. Semakin baik sirkulasi air, semakin kecil risiko penyakit. Selain kolam, beberapa peralatan dasar yang perlu dipersiapkan antara lain blower udara, selang aerasi, batu aerasi, pompa air, filter mekanik dan biologis, alat pengukur pH, serta alat ukur kadar oksigen apabila memungkinkan.
Peralatan inilah yang akan membantu menjaga lingkungan hidup udang tetap stabil. Banyak pemula terlalu fokus membeli benur berkualitas, tetapi lupa memperhatikan kualitas air. Padahal, air adalah rumah bagi udang. Jika kualitas air buruk, benur terbaik sekalipun akan sulit bertahan hidup. Karena itu, pastikan parameter air selalu dipantau secara rutin. Sebelum benur dimasukkan, kolam biasanya dipersiapkan terlebih dahulu selama beberapa hari. Air diendapkan, kemudian ditambahkan probiotik atau bakteri baik sesuai kebutuhan agar ekosistem kolam menjadi lebih stabil. Langkah sederhana ini seringkali menentukan keberhasilan budidaya dalam jangka panjang. Lalu berapa modal yang dibutuhkan? Besarnya tentu bergantung pada ukuran kolam, jumlah benur, kualitas peralatan, dan harga di daerah masing-masing. Karena itu, lakukan survei harga di wilayah Anda sebelum memulai. Yang terpenting, jangan langsung membangun terlalu banyak kolam jika masih belajar. Memulai dari skala kecil biasanya lebih mudah dikelola dan memberikan pengalaman yang sangat berharga. Banyak petani sukses memulai hanya dari satu kolam. Setelah memahami pola pertumbuhan udang dan berhasil melakukan panen pertama, mereka menggunakan sebagian keuntungan untuk memperluas usaha. Strategi berkembang secara bertahap membantu mengurangi risiko sekaligus menjaga arus kas tetap sehat. Setelah kolam siap dan kualitas air stabil, tibalah tahap yang paling menentukan keberhasilan budidaya, yaitu memilih benur berkualitas dan melakukan penebaran dengan cara yang benar. Kesalahan pada tahap ini dapat berdampak hingga waktu panen. Tahap berikutnya adalah memilih benur atau bibit udang fanam yang berkualitas. Inilah fondasi utama keberhasilan budidaya. Benur yang sehat umumnya bergerak aktif, ukurannya seragam, tidak memiliki cacat fisik, dan berasal dari hatchery atau pembenihan yang memiliki reputasi baik. Jangan tergoda hanya karena harga benur lebih murah. Bibit yang kualitasnya rendah berisiko memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih rendah dan lebih rentan terhadap penyakit. Menghemat di awal justru bisa menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar di kemudian hari. Sebelum benur dilepas ke kolam, lakukan proses adaptasi terlebih dahulu. Kantong benur biasanya diapungkan di permukaan air kolam selama beberapa waktu agar suhu air di dalam kantong dan kolam menjadi lebih seimbang. Langkah sederhana ini membantu mengurangi stres pada udang. Setelah proses adaptasi selesai, benur dapat dilepas secara perlahan. Hindari menuangkan benur dengan tergesa-gesa. Semakin tenang proses penebaran dilakukan, semakin kecil risiko benur mengalami stres. Memasuki masa pemeliharaan, pemberian pakan harus dilakukan secara disiplin. Gunakan pakan berkualitas dan berikan sesuai kebutuhan pertumbuhan udang. Pemberian pakan yang berlebihan tidak membuat udang tumbuh lebih cepat. Justru dapat menurunkan kualitas air karena sisa pakan akan mengendap di dasar kolam. Perhatikan juga respons makan udang setiap hari. Jika nafsu makan tiba-tiba menurun, jangan langsung menambah pakan. Kondisi tersebut bisa menjadi tanda adanya perubahan kualitas air atau gangguan kesehatan yang perlu segera diperiksa. Selain memberi pakan, lakukan pemeriksaan kualitas air secara rutin. Pantau pH, suhu, dan kondisi air secara keseluruhan. Air yang stabil akan membantu udang tumbuh lebih sehat dan mengurangi risiko kematian massal. Pastikan sistem aerasi bekerja dengan baik setiap hari. Oksigen yang cukup sangat penting, terutama ketika kepadatan udang mulai meningkat seiring pertumbuhan. Lakukan pemeriksaan rutin terhadap blower, selang, dan batu aerasi agar semuanya tetap berfungsi optimal. Jika semua perawatan dilakukan dengan konsisten, udang akan menunjukkan pertumbuhan yang baik dari minggu ke minggu. Namun, ada satu tantangan yang sering membuat petambak mengalami kerugian besar, yaitu serangan penyakit dan penurunan kualitas air secara tiba-tiba. Banyak petambak beranggapan bahwa penyakit datang secara tiba-tiba, padahal dalam banyak kasus tanda-tandanya sudah muncul beberapa hari sebelumnya. Udang yang mulai bergerak lambat, nafsu makan menurun, atau sering berkumpul di tepi kolam perlu segera diperhatikan.
Semakin cepat masalah diketahui, semakin besar peluang untuk menyelamatkan budidaya. Kualitas air adalah faktor yang paling sering menentukan keberhasilan budidaya. Air yang jernih belum tentu sehat, dan air yang sedikit kehijauan belum tentu buruk. Karena itu, jangan hanya mengandalkan pengamatan visual. Lakukan pemeriksaan kualitas air secara berkala menggunakan alat ukur yang sesuai. Banyak petambak menggunakan probiotik sesuai petunjuk penggunaannya untuk membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di dalam kolam. Penggunaan harus mengikuti rekomendasi produk dan disesuaikan dengan kondisi budidaya, karena setiap kolam memiliki karakteristik yang berbeda. Aerator juga memiliki peran yang sangat penting, terutama pada malam hari ketika kadar oksigen terlarut dapat menurun. Pastikan listrik dan peralatan aerasi selalu dalam kondisi baik, serta siapkan rencana cadangan jika sewaktu-waktu terjadi pemadaman listrik. Kebersihan kolam tidak boleh diabaikan. Sisa pakan yang menumpuk dan kotoran organik yang dibiarkan terlalu lama dapat menurunkan kualitas air. Pemeriksaan dan pembersihan rutin akan membantu menjaga lingkungan budidaya tetap stabil. Selama masa pemeliharaan, lakukan pemantauan pertumbuhan secara berkala. Dengan mengetahui perkembangan ukuran udang, Anda dapat mengevaluasi apakah pola pemberian pakan dan kondisi kolam sudah berjalan sesuai harapan. Salah satu kebiasaan petambak sukses adalah membuat catatan harian. Catat kondisi air, jumlah pakan, perubahan perilaku udang, hingga kegiatan perawatan yang dilakukan. Data sederhana seperti ini akan sangat membantu ketika mengevaluasi hasil panen dan memperbaiki siklus budidaya berikutnya. Apabila kualitas air tetap terjaga, pakan diberikan dengan tepat, dan kesehatan udang dipantau secara rutin, peluang untuk memperoleh hasil panen yang memuaskan akan semakin besar. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk memanen udang? Bagaimana cara menghitung keuntungan? Dan strategi apa yang dapat dilakukan agar usaha ini terus berkembang? Setelah melewati masa pemeliharaan selama beberapa bulan, tibalah saat yang paling ditunggu, yaitu panen. Sebelum panen dilakukan, pastikan ukuran udang sudah sesuai dengan permintaan pasar yang Anda tuju. Setiap pembeli bisa memiliki standar ukuran yang berbeda, sehingga komunikasi sejak awal akan sangat membantu. Setelah dipanen, udang segera disortir berdasarkan ukuran dan kualitas. Penanganan yang cepat dan bersih akan membantu menjaga kesegaran hasil panen sehingga nilai jualnya tetap tinggi. Agar kualitas tetap terjaga, udang sebaiknya segera didinginkan menggunakan es dan dikemas dengan baik sebelum dikirim ke pembeli. Rantai distribusi yang cepat akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan membuka peluang kerjasama jangka panjang. Jangan hanya mengandalkan satu pembeli. Bangun jaringan dengan restoran seafood, pasar tradisional, supermarket, pengepul, atau pelaku usaha kuliner di sekitar Anda. Semakin banyak calon pembeli, semakin kecil risiko hasil panen tidak terserap pasar. Banyak usaha besar berawal dari satu kolam kecil. Setelah memperoleh pengalaman dan keuntungan, sebagian petambak memilih menambah kolam secara bertahap. Cara ini biasanya lebih aman dibanding langsung melakukan ekspansi besar tanpa pengalaman yang cukup. Budidaya udang fanam bukanlah jalan pintas untuk menjadi kaya. Dibutuhkan kedisiplinan, ketelitian, dan kemauan untuk terus belajar. Namun, bagi mereka yang mengelolanya dengan baik, usaha ini dapat menjadi salah satu sumber penghasilan yang menjanjikan. Keberhasilan bukan ditentukan oleh luas lahan, tetapi oleh kualitas pengelolaan usaha. Semoga video ini memberikan gambaran bagi Anda yang ingin memulai budidaya udang fanam di lahan sempit. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan kepada teman atau keluarga yang sedang mencari peluang usaha, dan subscribe agar tidak ketinggalan video edukasi lainnya seputar bisnis, pertanian, perikanan, dan inspirasi usaha. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.